Terus saya juga baca koran itu ternyata ada orang yang di sana lagi lewat tiba-tiba lehernya dibeset pakai cutter sampai meninggal dunia. Selain kamu overthinking, kamu berpikir secara berlebihan, kamu sudah merencanakan hal yang gak baik sama diri kamu, ya kan? Halo, kembali bersama Suyeni hari ini, dimana hari ini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang kemarin 16 Desember tahun 2023 sudah hadir ke acara Siap di gedung Prasada Jinara kita, dimana bisa ketemu langsung secara offline bersama Suyeni dan langsung konsultasi, ya, free pula, ya. Dan kemarin yang ngantri, yang daftar cukup banyak ya teman-teman, sampai akhirnya ada beberapa yang sampai ditolak karena waktunya udah nggak cukup ya teman-teman ya. Kalau mungkin diladenin bisa dari pagi sampai malam aku nggak pulang-pulang kali ya. Kebayang kan, sekali konsultasi itu kita makan waktu 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi juga kita ada batasannya menerima klien gitu loh ya. Nah teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Nanti kalau ada acara offline, ikutin ya, pantengin aja terus YouTube-nya Suyeni. Oh, satu hal lagi yang kemarin sangat seru adalah kebetulan waktu konsultasi kemarin aku handle konseling bagian relationship ya. Tapi ternyata yang daftar nggak cuma hanya ngomongin tentang relationship teman-teman, banyak sekali yang datang itu nanya juga tentang bisnis ya, tentang hubungan dengan keluarga ya teman-teman ya. Bahkan ada yang nanya kesehatan. Jujur aja kalau soal kesehatan sih bukan ranahnya Suyeni ya, tapi memang dari cakra jantung itu kita bisa terlihat juga sih sebenarnya apakah dalam kondisi body Anda ada punya masalah yang besar terhadap kesehatan. Bisa kelihatan. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa klien yang kemarin yang saya tanganin adalah ya memang selalu favorit tuh relationship ya teman-teman ya. Banyak banget klien yang selalu nanya, "Ci, jodoh saya kapan?" gitu ya. Tapi kemarin ada sedikit lebih banyak juga orang yang punya gangguan terhadap cakra ajna atau biasa orang sebut namanya the third eye chakra ya. Sebenarnya gangguan kalau terhadap cakra ajna itu apa aja sih, Ci? Kenapa cakra ajna saya bisa nggak balance ya? Nah, itu pertanyaan itu sering banget ya ditanyain ke saya ketika seseorang melihat ternyata cakra ajnanya ternyata tidak seimbang gitu loh, atau di bawah 100% gitu ya. Nah, biasanya saya selalu menganalisa, lihat dari cakra ajnanya, terus lihat solar plexusnya juga ya, dari mana asal dari gangguan ajna tersebut. Nah teman-teman, ketika kita dengar cakra ajna atau the third eye, orang suka mikirnya udah macem-macem gitu loh. Oh, kalau cakra ajna atau the third eye saya terganggu, berarti saya punya apakah saya punya insting atau maksud itu mata ketiga saya jadi terbuka, atau saya bahkan menjadi punya gangguan yang tadinya saya itu punya insting yang kuat banget tiba-tiba jadi gangguan. Nggak juga gitu loh teman-teman ya. Bukan berarti memang seseorang yang punya basic atau dia punya seseorang yang terpilih atau gift ya, atau kadang-kadang mereka sebut namanya indigo. Kenapa kata indigo itu warnanya biru? Karena ya diambil dari third eye chakra ini kan warnanya biru soalnya ya. Itu suka mengkait-kaitkan ya. Kenapa? Karena memang kalau seseorang yang memang punya insting yang kuat atau dia punya gift ya, itu memang cakra ajnanya itu balance-nya tuh tinggi banget. Jadi dia punya energinya kuat banget. Biasanya begitu. Bukan berarti kalau dia energi cakra ajnanya berkurang berarti instingnya jadi bertambah. Enggak juga gitu loh teman-teman. Atau malah ada gangguan di situ, enggak juga. Biasanya kalau ajna orang terganggu, seseorang itu biasanya satu, dia suka punya, dia lagi saat itu
Kalau biasanya dia nggak begitu tuh, biasanya dia tinggi, terus tiba-tiba ada gangguan. Mungkin dia punya pikiran atau dia ada sesuatu hal yang mengganggu pikirannya. Atau yang kedua yaitu orangnya overthinking, teman-teman. Nah, yang banyak terjadi orang kalau asnanya terganggu itu overthinking. Apa sih overthinking itu? Overthinking itu begini loh, teman-teman. Memikirkan segala sesuatu tuh secara berlebihan, tidak pada porsi atau tempatnya. Contoh misalnya dekat rumah saya ini kan, area saya ini kan Jakarta Barat ya teman-teman ya, ada mall yang namanya Central Park ya. Mall itu memang lagi terkenal rame ya. Nah, jadi orang suka banget berpikir kalau ke CP susah dapat parkir gitu. Nah, kalau misalnya kamu tiba-tiba diajak sama seseorang, yuk kita ketemu di Central Park yuk, di CP gitu ya, tuh nggak mau, yuk susah dapat parkir misalnya gitu ya. Padahal ya nggak setiap hari juga CP itu susah dapat parkir, tapi sudah overthinkingnya tuh, oh iya kemarin udah ke CP udah susah dapat parkir, terus saya juga baca koran itu ternyata ada orang yang di sana lagi lewat tiba-tiba lehernya dibeset pakai cutter sampai meninggal dunia. Pernah kejadian juga kolam ikan koi di situ tuh ambrol gitu ya, bocor gitu ya. Sebenarnya kamu ke CP kan cuma berapa jam ya sebenarnya ya, tapi kejadian yang 10 tahun belum tentu terjadi sekali. Kamu mengkaitkan dengan kamu ke CP cuma berapa jam bakal mengalami kejadian seperti itu. Selain kamu overthinking, kamu berpikir secara berlebihan, kamu sudah merencanakan hal yang gak baik sama diri kamu, ya kan? Nah, itulah orang-orang yang namanya overthinking, teman-teman. Jadi, dia selalu memikirkan opsi yang sesuatu yang belum terjadi, dan dari sisi negatifnya, gitu ya, teman-teman ya. Memang ada beberapa orang yang memang overthinking seperti itu. Kadang mereka berpikir berpegang keras pada, kan aku benar, aku kan khawatir kan boleh, tapi kalau over juga kayaknya akan menyulitkan kamu, ya teman-teman ya. Nah, orang-orang yang overthinking itu pasti asnanya tuh pasti nggak balance, teman-teman, pasti terganggu, ya. Tetapi kita lihat juga solar plexusnya. Ya, solar plexusnya itu tuh gimana solar plexusnya? Apakah solar plexusnya terganggu apa enggak? Kalau misalnya ternyata solar plexusnya terganggu, kita lihat ya, apakah gangguan solar plexus itu yang meninfluence sehingga menyebabkan asna dia jadi nggak balance juga. Kenapa? Karena solar plexus itu tempat penyerapan energi ya teman-teman ya. Ketika yang kamu di sekitar kamu, misalnya ternyata kamu setiap hari ada orang yang toksit, yang setiap hari ngomong yang nggak enak sama kamu atau meracuni pikiran kamu, otomatis itu yang menyebabkan kamu jadi overthinking. Itu bisa kan? Ya, orang-orang toksit itu ya bisa dari pasangan kamu, orang tua kamu, atau bahkan orang-orang kantor, orang-orang sekitar, atau teman-teman kamu. Itu pengaruhnya tuh besar banget ya. Makanya katanya ada pepatah, mau sukses harus lihat orang yang kamu temui tiap hari. Apakah orang yang kamu temui tiap hari itu udah sukses gitu loh. Kalau orang yang kamu temui tiap hari itu belum sukses, ya kamu harus mencoba untuk mencari opsi atau mengganti lingkungan pergaulan kamu. Nah, kamu juga harus bisa melihat itu. Apakah yang membuat kamu overthinking itu ada motivasinya gitu loh. Oh, ternyata memang ada orang yang setiap hari membisiki di kuping kamu tentang hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah ada juga orang yang suka menonton berita-berita pembunuhan ya. Kalau aku jujur, aku sering banget ikut kayak di YouTube itu tentang berita-berita kayak Nadia Omara, kayak Ewing HD gitu ya, Nessie juga. Tapi tentang kasus-kasus misalnya kasus-kasus kriminal yang aku pelajari itu adalah karakter si kriminal itu, bahwa dalam dunia ini ada loh orang yang punya karakter seperti ini, dan apakah orang ini butuh konselingnya seperti apa. Kalau saya belajar ke situ. Tapi ada orang yang memang menyenangi dunia itu, teman-teman, menyenangi dunia yang serem-serem gitu ya.
Salah nggak? Itu nggak salah juga. Cuman kalau kamu nggak bisa kendaliin energinya, kamu juga akan membuat asna kamu dan solar plexus kamu akan jadi nggak balance gitu loh. Kenapa? Karena cerita-cerita yang tentang menyeramkan seperti itu atau hal-hal itu, kalau kamu nggak bisa mengambil opsi dari cara logiknya, kamu akan terbawa perasaan seremnya, sehingga itu akan kamu menyerap energinya itu jadi nggak good ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya solar plexusnya nggak bagus juga, kamu overthinkingnya bisa dari tempat yang kamu tinggali. Tempat yang kamu tinggali itu tuh punya energi positif atau negatif teman-teman. Nah kalau orang Chinese biasanya itu korelasinya dengan Hong Shui ya. Nah kalau sudah soal Hong Shui, memang kita harus cek dari energi rumahnya, sama ya Anda panggil yang ahli untuk lihat apakah Hong Shui di rumah Anda, tanahnya itu tuh mengirimkan energi positif atau enggak pada body kamu ya. Jadi memang overthinking itu kita bisa cek dari cakra solar plexusnya juga. Dan kalau misalnya asna Anda sudah nggak balance, terus solar plexus Anda juga sudah nggak balance, itu pasti akan mempengaruhi cakra keenam, yaitu cakra prosperity kamu. So makanya kamu harus cukup hati-hati teman-teman untuk tidak berlebih-lebihan untuk overthinking ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi supaya kita nggak overthinking ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ada beberapa cara untuk kamu mengatasi overthinking kamu ya. Terutama bagaimana caranya kita bisa healing diri kita sendiri dengan menghadapi overthinking kita. Tapi kalau misalnya kamu punya overthinking, kamu ternyata udah gejalanya OCD, kamu sudah harus butuh bantuan profesional ya. Nah ini ada beberapa tips buat kamu bagaimana cara mengatasi overthinking. Yang pertama itu adalah berhenti melihat sosial media yang mengganggu pikiran kamu. Salah satunya berita-berita yang membuat kamu menimbulkan rasa takut kamu ya. Kenapa? Karena sosial media itu tuh pengaruhnya kuat banget teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kamu sering banget gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax ya, yang kadang-kadang kita suka dapat tuh dari WhatsApp, dari apa, yang kadang-kadang penulisnya juga belum tahu jelasnya dari mana. Nah itu berhenti. Atau pas ketika kamu terima ya jangan dibaca, atau berhenti baca, atau dan jangan pernah diteruskan lagi. Itu yang pertama. Jadi kamu harus punya sebuah pembatasan diri untuk menyerap semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kamu, dan kamu harus punya rasa sadar bahwa oke, ini buat aku tambah takut nggak, buat aku jadi overthinking nggak. Kalau misalnya ternyata ini berita kamu rasa sesuatu hal yang bikin kamu happy, ya kamu boleh baca. Tapi ternyata ini kayaknya nggak ada manfaatnya, bikin aku takut, ya jangan, di skip aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif gitu loh ya, yang bisa memberikan advice buat kamu, hal-hal yang membuat kamu lebih fokus sama solusi, bukan sama problemnya. Jadi ada beberapa orang yang punya karakter yang sangat kuat, energinya yang positif banget. Dia ketika kita bergaul dengan orang tersebut, bertanya atau kita ngobrol aja, itu ada aja hal-hal yang bisa dibagikan dari orang-orang yang punya energi besar seperti itu ya. Nah cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang kamu pikir bahwa oh orang ini memang suka kasih solusi dan dia membuat aku lebih tenang ya. Terus yang ketiga adalah kamu sendiri harus punya kesadaran bahwa sadar diri kamu kalau kamu itu overthinking ya. Sadar bahwa kamu punya pikiran secara berlebihan. Kalau kamu sadar, berarti kamu bisa ditolong teman-teman. Karena ketika kita menyadarinya, berarti kita bisa mengintrospeksi diri kita. Tapi kalau kita nggak sadar, kita merasa bahwa kita itu cara pikir kita udah yang benar, kamu udah harus butuh bantuan profesional, udah nggak bisa nyembuhin diri kamu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menyadarinya, kita ada sebuah gerakan untuk membuat diri kita menuju ke lebih baik dan menjadi sembuh. Tapi kalau misalnya kamu nggak sadar dan kamu mempertahankan bahwa pendapat kamu itu yang
paling benar gitu loh. Nah itu kamu sudah sesuatu yang sifatnya sudah nggak bisa kamu kontrol lagi. Nah itu otomatis kamu harus butuh bantuan profesional. Jadi mencoba untuk menyadari bahwa kamu adalah orang yang overthinking, dan mungkin bisa dengan cara kamu bertanya kepada beberapa orang yang kamu percaya, ya, apakah memang benar kamu overthinking. Nah itu kamu coba meminimalis dengan kesadaran itu mau berubah, dan sehingga kamu mencoba metode apapun untuk membuat diri kamu, perasaan kamu lebih baik gitu loh. Terus yang keempat adalah kamu juga bisa selain yang poin 1, 2, 3, 4 ya, poin 1, 2, 3, yang 4 ini hanyalah pensupport tambahan, yaitu kamu bisa menggunakan batu alam yang mempunyai energi positif yang sangat besar ya. Salah satunya yang sangat besar membantu kamu untuk berpikir positif dan membantu kamu solar plexusnya kuat, itu adalah batu gold rutile ya, atau batu sitrin juga bisa, atau kamu juga bisa pakai batu tiger eye ya, yellow tiger eye ya. Itu adalah salah satu contoh-contoh batu yang sangat kuat ya. Cornelian juga ya. Nah itu adalah batu yang memang sangat kuat, bisa mensupport untuk membantu kita punya pikiran itu lebih strong ya, lebih positif, dan membuat kita punya karakter juga lebih berani ya, punya leadership yang kuat ya teman-teman ya. Nah itu yang nomor 4 di bantuan ya. Yang kelima adalah pelajarilah hal-hal yang membuat kamu lebih tenang. Salah satunya seperti kayak misalnya metode meditasi ya, itu juga bisa sangat membantu kamu. Tetapi ingat, kalau kamu mau melakukan meditasi, jangan dalam kondisi kamu membawa overthinking kamu ke dalam meditasi itu, kamu akan tambah parah. Makanya kamu harus mencoba untuk memperbaiki di poin yang 1, 2, 3 dulu, baru kamu bisa masuk ke tahap yang nomor 5 ini. Kalau kamu nggak melalui tahap 1, 2, 3 ini dulu, kamu jalanin dulu, kamu akan kesulitan di nomor 5. Yang ada kamu dengan overthinking kamu, terus kamu meditasi, kamu jadi tambah oneng gitu ya, jadi tambah apa ya, tambah kemana-mana pikirannya. Kenapa teman-teman? Karena pikiran kita itu seperti monyet ya, jadi monkey mind ya. Lompatan pikiran kita itu 1 detik aja kita bisa mikirin lebih dari 1 gitu loh teman-teman. Jadi kalau kamu punya overthinking, otomatis monkey mind kita itu fokus sama overthinking kamu. Bayangin rasa takut berlebihan itu ngebungkus kamu, terus kamu bawa dalam meditasi, tambah fokus lah kamu mikirin si overthinking ini kan. Nah makanya meditasinya pun kalau memang mau jalanin, jangan yang mikir aneh-aneh, cukup meditasi nafas aja teman-teman, yang fokus sama nafas kamu sendiri ya, sehingga itu akan membantu diri kamu menjadi lebih tenang ya. Kalau misalnya setelah 5 hal ini kamu jalanin masih tidak bisa membantu kamu, berarti kamu sudah butuh bantuan profesional ya teman-teman ya. So kenali diri kamu, jangan sampai kamu membiarkan hal-hal yang tidak seimbang dalam diri kamu itu dibiarkan terus, sehingga akan membentuk sebuah karakter yang nanti akan susah diubah lagi loh teman-teman ya. Kita sudah tahu banget, banyak banget kejadian di dunia ini, ada yang beberapa karena membiarkan ya beberapa hal, sehingga ketika seiring dengan berjalannya waktu karakter itu terbentuk, makanya akhirnya nggak bisa dikontrol lagi. Demikian sharing dari Suyeni tentang overthinking, gangguan dari cakra asna dan juga dari solar plexus. Semoga bisa bantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu. See you, bye.